Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan kebugaran, senantiasa selalu menjaga kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Mahini. Saya salah satu tenaga pengajar di sekolah swasta, tepatnya di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Di masa pandemi ini bukan merupakan halangan bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk mengajarkan anak-anak kita ilmu pengetahuan. Apalagi jauh sebelum masa pandemi ini, pemerintah melalui rumah belajarnya sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan adanya masa pandemi ini bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Di dalam rumah belajar terdapat beberapa fitur-fitur yang sangat menarik. Di antaranya ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan terdapat juga kelas maya. Semua fitur-fitur tersebut tentunya membuat anak-anak jadi tambah semangat dalam belajar. Untuk kita para pendidik juga dipermudah dengan banyaknya model-model pembelajaran yang disiapkan di rumah belajar. Salah satunya adalah model pembelajaran blended learning. Adapun sintak yang terdapat di dalam model pembelajaran blended learning adalah yang pertama, pencarian informasi. Pencarian informasi dilakukan di berbagai sumber informasi, baik melalui internet, buku, ataupun saat penyampaian di kelas. Yang kedua, menginterpretasi dan mengelaborasi informasi. Hal ini bisa dilakukan secara personal maupun komunal. Yang ketiga, merekonstruksi pengetahuan. Melalui proses asimilasi dan akomodasi, bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Di masa pandemi ini, kita menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Tentunya ada beberapa sarana pendukung yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita menyiapkan aplikasi yang bernama WhatsApp untuk mengirimkan informasi-informasi kepada orang tua siswa. Yang kedua, kita menggunakan Google Classroom. Hal ini kita lakukan agar bisa berinteraksi dengan anak didik kita. Selain Google Classroom, kita juga melakukan tatap muka menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai para pendidik bisa menjadi batu bata peradaban, ya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.